Misinya baru sepi. datang. Sepi itu lebih menyenangkan. Udah santai aja, relax aja di sini ya. Ya, Beb. Ini Miko nih, kenalin Miko. Miko, Iya. ini Miko. Kamu kenal ya? Itu mantan pacar saya, Om. Dia dulu ninggalin aku gitu aja. Gak mungkin gua kena penyakit kayak gini. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali saya Angel Elga bisa kembali menemani Anda dalam acara Tawakal. Seperti biasa, saya juga ditemani Ustadz Muhammad Jiyad. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik Mbak Angel. Alhamdulillah, tentu saja saya juga ditemani rekan saya Mario. Assalamualaikum Mario. Waalaikumsalam Angel. Ya pemirsa, pada pagi hari ini seperti biasa juga kita sudah ada narasumber di studio yang namanya kita samarkan menjadi Mas Miko ya? Ya, betul. Benar Mas Miko. Ya. Mas Miko silahkan coba ceritakan pengalaman yang dihadapi Mas Miko. Jadi gini, Mas. Ya. Umur saya hampir 40. 40 tahun. Ya. Saya belum pernah nikah sama sekali sampai umur saat ini. Saya sangat kesulitan sekali untuk mencari wanita yang bisa membimbing saya ke arah yang lebih baik. Maksudnya ke arah lebih baik itu gimana tuh Pak? Membimbing saya ke arah jalan yang lebih benar karena dari masa lalu saya tuh buruk sekali. Bisa diceritakan nggak buruknya kayak apa yang pernah Mas Miko lakukan? Jadi dari dulu, mungkin dari dulu, dari zaman kuliah, saya sering sekali gonta-ganti wanita. Oke. Sering sekali menyalahartikan arti sesungguhnya wanita seperti apa. Lebih ininya mempermainkan perasaan Mempermainkan wanita. perasaan gitu ya. wanita, betul Terus? sekali. Biasanya 3-4 wanita saya udah biasa pacarin sewaktu bersamaan. Biasanya seperti itu. Pacaran dalam waktu bersama nggak hanya satu wanita, banyak. Iya, biasanya 3-4 wanita saya pacarin waktu bersamaan. Ada nggak rasa bersalah dalam hati Pak Miko itu? Tentu aja saya ngerasa bersalah. Tapi karena jiwa mudanya masih bergelora banget ya, jadi biasa-biasa aja. Tidak memikirkan itu Tidak perasaan wanita ya? memikirkan. Oke, astagfirullahaladzim. Pak Iya, Ustadz, nah iya. ini kan yang diceritakan Miko ini kan betul-betul saja perempuan sakit hati dengernya Iya, Pak Ustadz ya. Apa sih Pak Ustadz ya hukumnya nih dengan sudah mempermainkan wanita, membohongin wanita? Apakah yang tadi ditanyain sama Miko ini ketakutannya dia sampai sekarang takut jodoh itu apa karena perbuatan yang dulu itu bisa karena itu nggak Pak Ustadz? Iya. Baik. Terima kasih Mbak Angel, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan cerita dan ini menjadi pelajaran pada kita jangan sampai terjadi di antara para pemirsa sekalian. Apa yang dilakukan oleh Mas Miko ini, mohon maaf ini melampaui batas dari ketentuan agama. Iya. Karena apa? Karena ini adalah masuk dalam perbuatan zina. Dan zina itu kata Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai memasukinya.
Innahu kana fahisha, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah amat sangat keji. Wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Mengapa Al-Quran menggunakan seburuk jalan? Karena inilah yang akan menurunkan harkat dan martabat manusia. Dari sini misalkan orang berhubungan berzina, kemudian punya anak, apa yang terjadi status anaknya? Nggak ada statusnya. Iya, betul. Nggak bisa jelas memanggil bapak, nggak bisa, mewarisi nggak bisa, dan seterusnya. Dan bahkan menjadi menjadi stigma pada anaknya, dianggap anak zina dan macam-macamnya dalam konteks. Itulah makanya Islam, ajaran yang mulia, melindungi. Yang berikutnya, kalau kita sering menyakiti anak orang, yakinlah suatu saat Allah akan menyakiti kita. Hadis Nabi itu kan mengingatkan pada kita, kalau kita menghadapi dua persoalan besar, kita bimbang, maka istafti kolbak, minta nasihat tapak pada hatimu. Kemudian Nabi mengatakan, albirru, kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menentramkan jiwamu dan menenangkan batinmu kalau Anda lakukan. Kita melakukan kebaikan, tenang kita semuanya. Kenapa? Nggak ada yang tercela di hadapan Allah, di hadapan orang lain. Sebaliknya kalau kita mau melakukan perbuatan dosa, maka dosa ini yang akan membuat jiwa kita nggak pernah tenang dan data kita bergejolak. Mas Miko mengalaminya, bergejolak hatinya nggak tentram. Ya Allah, saya ingin kembali kepadamu, saya nggak tahu jalannya. Akhirnya kemudian masih terus terlampiaskan lah. Inilah saya kira mudah-mudahan dengan melalui pertemuan ini bisa menjadi titik awal untuk selanjutnya. Saya kira gitu, Mbak Angel. Nah, Mas Miko, ini selama Mas Miko pacaran bahkan sampai 4 perempuan pernah ya? Betul. Itu pernah ini nggak Mas Miko coba mencari perempuan lain nggak yang misalkan istilahnya jajan begitu? Pernah juga Mas Miko? Selain yang dipacarin ya? Selain yang dipacarin, enggak sih, enggak pernah. Saya maksudnya mungkin kayak wanita bayaran gitu kan? Iya. Enggak pernah sih, saya selalu pacarin cari yang gratisan aja. Saya pacarin, deketin, modal lembaran manis aja, modal mulut manis, kasih cincin dikit, biasanya udah kelep-kelep. Rata-rata berhasil, tapi mungkin ada 1-2 yang nggak berhasil. Tapi biasanya yang nggak berhasil tuh mungkin karena ibadahnya rajin. Tapi biasanya yang kalau nggak berhasil pun ya udah saya tinggalin aja. Kalau nggak berhasil langsung ditinggal aja sama Mas Miko. Tinggal aja Udah nggak ada kontak lagi. Nggak ada, cari aja lagi. Ya, apa sih yang dirasakan Mas Miko nih setelah berhasil membohongi wanita itu pada saat itu ya, di dalam hati Mas Miko tuh apa gitu? Apa kepuasan sendiri, bagaimana gitu? Iya, itu jelas sih. Jadi kayak rasanya tuh kalau belum dapetin misal sama si A, kayak belum ada kepuasan tersendiri. Ada sama si B kalau belum ada, karena kan biasanya tiap cewek triknya beda-beda. Nah ini Mas Miko ini kalau misalkan sudah mendapatkan langsung ditinggal aja atau berhubungan lebih lama begitu? Biasanya 2-3 kali udah langsung Mas Miko tinggal aja. Nah Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz dengan ceritanya Mas Miko ini secara keseluruhan nih, berarti kan Mas Miko ini kayak dia berhasil membohongi wanita, memperdaya wanita gitu. Apa sih yang harus dilakukan Mas Miko nih setelah dia pengen kembali lebih baik lagi gitu? Caranya kalau ingin kembali baik ya bertaubat. Betul. Apa itu taubat? Taubat itu berjanji tidak mengulangi. Dan berjanji menghentikan perbuatan itu, berjanji dan melakukan kebaikan-kebaikannya, mengisi hari-harinya menjadi yang lebih baik. Kalau sekarang Mas Miko mungkin bisa, kan ini kan, mohon maaf, ini kan masih darah muda, semangat masih muda, ingin berpetualang dalam cinta, tapi kan berpetualang dengan jalan yang dicela oleh agama, bahkan disebut sebagai seburu-buru jalan. Dan saya yakin kalau Mas Miko diketahui, mohon maaf, misalkan ketahui keluarganya, pasti juga nggak berani menampakkan diri kan, karena merasa malu. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Dosa itu kalau kita melakukannya, kita malu orang lain mengetahui kita, makanya kita terburit-burit tadi itu, cari jalan-jalan gelap supaya nggak ada orang tahu gitu. Itu udah pasti.
Jadi sesungguhnya kalau kita mau mengikuti suara hati kita sebenarnya menderu-deru loh, ingin Mas Miko jangan, ini dosa jangan. Nah, pasti ada suara itu. Betul, Pak Ustaz. Tapi kadang-kadang tak berdaya diri. Inilah makanya dalam Al-Quran itu ada nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah jiwa yang meronta-ronta mendorong, amaratun bisu, mendorong pelakunya jiwanya untuk melakukan keburukan-burukan. Dan kemudian ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu orang yang jiwanya ingin melakukan keburukan tapi juga ingin dengan kebaikan, berimbang dia. Yang terbaik itu adalah nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang karena dibimbing oleh agama, dan agamanya lah yang akan menyelamatkan pada seseorang. Sekarang mohon maaf Mas Miko masih muda bisa melampiaskannya, tapi ketika berikutnya mohon maaf, ini kan sangat rentan loh para pemirsa sekalian, adik-adikku yang muda. Kalau ada orang yang berpacaran kemudian setelah itu kemudian wah buktikan cintamu, kemudian melakukan, yakinlah bahwa itu gombal. Sebab laki-laki yang baik pasti dia tidak mungkin menghancurkan dan menghilangkan kehormatan seorang wanita, justru dijaga. Dia ingin memetik pada saat yang dihalalkan oleh Allah, pada saat itulah puncak kenikmatan. Karena apa? Karena dihalalkan, Allah meridhoi, dan semua orang pun bertepuk sukacita karena mengantarkan ini dalam pintu pelaminan secara halal dalam Islam.